Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan bagaimana agar potensi remaja menjadi prestasi. Seseorang yang mengetahui secara pasti apa yang ingin dicapainya, secara umum akan memiliki kemandirian dan self-regulation atau peraturan diri yang lebih baik. Self-regulation atau peraturan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dia tetapkan. Sama halnya dengan remaja. Sebagai contoh adalah Fatia. Umurnya baru 14 tahun, namun ia sudah mengetahui dengan pasti bahwa ia memiliki potensi di bidang sepak bola. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada peran orang tua dan guru yang kini membuatnya menjadi salah seorang atlet sepak bola putri yang telah mewakili provinsinya bertanding di kejuaraan nasional. Bu Sarah, 37 tahun, ibu Fatia, mengungkapkan bahwa sejak kecil putrinya telah menunjukkan potensi di kegiatan motorik kasar. Tenis meja dan bulu tangkis pernah menjadi hobinya. Namun saat masuk ekskul futsal di SMP lah, Fatia baru merasa bahwa ia mampu. Guru olahraga menyampaikan masukan pada Bu Sarah bahwa Fatia memiliki performa di atas rata-rata dan menyarankannya untuk masuk klub sepak bola. Fatia pun menunjukkan keseriusannya yang akhirnya membuat Bu Sarah dan suaminya luluh dan mengizinkannya bermain di klub sepak bola. Sebagai ibu, Bu Sarah merasa sangat beruntung karena putrinya sudah tahu apa yang diinginkannya. Ia cukup kaget ketika putrinya lebih memilih mengikuti kejuaraan daerah daripada bersenang-senang dengan temannya di acara study tour. Meskipun demikian, Bu Sarah selalu mengantar Fatia dalam setiap kejuaraan dan latihan. Sementara teman-teman putrinya yang masih berusia SMP sudah membawa kendaraan bermotor masing-masing dan sering bermain-main. Dari kisah tersebut, orang tua dapat memahami pentingnya remaja untuk mengetahui bakat dan potensinya atau passionnya menurut istilah sekarang. Setelah itu, bantulah mereka untuk mengasah potensi tersebut, menentukan tujuan dan target yang ingin mereka capai agar berbuah prestasi dan membantu mereka untuk memusatkan pikiran dan energi kepada kegiatan yang positif. Hal ini akan membuat mereka berpikir 2 kali, bahkan berpikir 10 kali, jika ingin mencoba hal-hal negatif yang akan mengganggu kegiatan mereka dan merusak masa depan mereka. Jika anak remaja Anda sudah menemukan potensinya, arahkan ia untuk memperdalam kemampuannya agar bisa berprestasi
dan menjadi profesi di masa depannya, sekaligus membawa perubahan dalam lingkup yang lebih besar yang bisa merubah juga kehidupannya menjadi lebih baik di masa depan. Agar remaja dapat menemukan potensi dirinya dan memperdalam kemampuannya sehingga menjadi prestasi yang berguna bagi masa depannya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti cerita Fathia di atas, ekstrakurikuler adalah cara termudah bagi remaja untuk menemukan potensi dirinya. Meskipun tampak sederhana, kegiatan ekskul mengajari remaja bahwa hobi tidak sekedar bersenang-senang, namun ada ilmunya, ada tujuannya. Misalnya, membuat pertunjukan pada ekskul teater, ujian kenaikan tingkat untuk ekskul bela diri misalnya, serta dapat menjadi ajang berorganisasi. Yang kedua, mengikuti kompetisi. Kompetisi mampu membuka pandangan remaja akan dunia luar rumah dan sekolah yang kelak akan dihadapinya. Melatih kepercayaan diri, belajar menerima kekalahan, mengukur kemampuan, mengetahui pentingnya evaluasi dan penilaian, bisa menjadi poin penting yang diperoleh remaja dari kompetisi. Langkah yang ketiga, mengikuti kursus. Saat ini, kursus atau les tidak hanya melulu mengenai pelajaran di sekolah. Kelas akting, fotografi, klub olahraga, belajar programming untuk anak pun banyak tersedia. Jika tidak ada, cukup banyak komunitas online yang berawal dari kesamaan minat di dunia maya, yang akhirnya berkumpul untuk mengadakan kegiatan rutin. Berikan motivasi kepada anak untuk memilih salah satunya. Yang keempat, membuat karya. Jika remaja terlihat cukup produktif membuat sesuatu berdasarkan hobinya, berikan motivasi ia untuk menjadi produktif selama ia bisa tetap bertanggung jawab dengan aktivitas belajar yang dilakukan di sekolah. Beberapa contohnya adalah membuat cerita pendek di Wattpad, mengunggah lagu, cover version di YouTube misalnya, atau menjual kue bikinannya lewat Instagram. Yang kelima, mengunjungi event. Sekarang cukup banyak event yang diadakan untuk menggali potensi remaja dan memberi ruang bagi remaja untuk berekspresi. Bentuknya dapat berupa workshop, sharing dengan praktisi, pameran, atau sekedar pentas seni yang diadakan sekolah lain. Event seperti ini bisa menambah wawasan sekaligus motivasi. Langkah yang kelima, magang. Apabila anak masih memiliki waktu senggang sepulang sekolah, tanyakan kepadanya, apakah ia berminat untuk merasakan dunia kerja? Ajari dia untuk mengajukan lamaran internship. Jika ia diterima, pengalaman magang tidak hanya membuka wawasannya akan dunia kerja secara nyata, namun juga belajar ilmu aplikatif yang tidak bisa ia dapatkan di sekolah. Langkah berikutnya, mengikuti kegiatan sosial atau aktivitas sosial. Hal ini sangat penting, namun jarang dilirik karena seolah-olah tidak berhubungan langsung
dengan potensi dan cita-cita anak. Padahal memiliki kepekaan sosial akan membuat ia sadar bahwa ia memiliki peran dalam menciptakan lingkungannya yang lebih baik, lokal maupun global. Bidang yang ia tekuni tidak hanya memberi kepuasan diri, menghasilkan, namun juga bermanfaat bagi orang banyak. Dengan mengetahui dengan baik peta menuju masa depannya, remaja diharapkan lebih mudah menggunakan logikanya ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Terutama dia dapat menggali potensi dirinya, mengembangkan kemampuannya untuk menjadi prestasi dan profesi yang bermanfaat untuk masa depannya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para orang tua dan para pendidik remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.